Iya. Kalau seorang ibunya baik, akan jadi ibu peradaban. Yang lahir anak-anak peradaban. Kalau anak-anak peradaban lahir, keluarga peradaban lahir. Kalau itu terjadi berarti negara yang berperadaban akan lahir. Dan sayap yang paling harus dimiliki oleh perempuan selain pendidikan adalah menjelajah sejauh-jauhnya, biar kamu bisa arif dan lebih bijaksana. Insyaallah, quotes of the kayak gitu ya, pokoknya nggak pernah kayak merasa terbatasi secara jarak mau kemanapun selama kepentingannya jelas, perizinannya jelas, dan kita dapat kepercayaan dari orang tua. Saya itu bakal benar-benar enjoy mereka lepasnya, meskipun ya namanya orang tua, anak perempuan ya, pasti ada kekhawatiran, cuma mungkin diperkurang karena kejelasan agenda kita mau ngapain kan, kayak gitu. Tujuan selanjutnya itu apa, Kak Ica? Tujuan selanjutnya buat ya, kalau misalnya kan Kak Ica mau melanjutkan studi, pasti Kak Ica punya mimpi-mimpi banyak sekali sebenarnya itu. Nah, apa sih, boleh nggak sih kasih bocoran satu proyek Kak Ica untuk umat? Ada. Apa? Pertama, buka ini konsultasi keluarga, tapi untuk perempuan, pemberdayaan perempuan. Karena di daerah saya tuh anak-anak perempuan tidak mendapatkan akses pendidikan yang bebas seperti saya. Sedih ya, maksud aku setiap orang berhak mengakses pendidikan, mau laki-laki atau perempuan itu bukan permasalahan lagi. Tapi di daerah saya ketika perempuan ingin melangkah lebih jauh, selalu dibatasi dengan adat-adat yang maksudnya itu hal lain lah selain ini, kayak gitu. Daerah Kak Ica tuh di mana? Kok ngomong-ngomong kayak bener-bener kayak gini loh, kayak nggak pelosok banget, cuman memang kulturnya agak kuat. Oke, di mana? Di Garut. Oh, di Garut. Jadi Kak Ica di sini ngekos dong? Tinggal di asrama. Oh, tinggal di asrama? Iya, tinggal di asrama. Kan ikut program yang Mahad Ali. Oh iya. Oke dong. Jadi ya itu saya jadi punya motivasi bahwa maksudnya perempuan itu punya akses yang sama, dan tidak semua orang tua mengerti itu loh. Teman-teman saya aja nggak semuanya bisa dapat duduk di kursi yang istimewa bagi saya, bagi teman-teman yang lainnya. Ya setelah sekolah MTS, kemudian SMA, ya akhir ceritanya pasti ke sana gitu. Kamu ngerti akhir ceritanya ke sana? Nah, itu bisa hal yang bagi saya untuk menuju ibadah paling panjang itu butuh bekal juga yang panjang dan cukup. Nah, makanya nilainya kode-kodenya. Hukum keluarga Islam tuh sebenarnya itu adalah dalam rangka persiapan itu. Iya. Kalau seorang ibunya baik, akan jadi ibu peradaban. Yang lahir anak-anak peradaban. Kalau anak-anak peradaban lahir, keluarga peradaban lahir. Kalau itu terjadi berarti negara yang berperadaban akan lahir. Masya Allah. Udah simpel aja gitu. Simpel gitu ya. Intinya aja udah dapet kayaknya. Ngapain sih sebenarnya? Iya sih, benar. Kalau misalnya ada beberapa pesan gak sih buat teman-teman yang sekarang yang masih bingung sama mimpinya, yang masih ketakutan sama mimpinya, karena ngomong-ngomong gini, kita berbicara tentang realistis gitu tah. Iya, hal yang kayak sebenarnya jangan pernah membatasi diri kita. Jangan pernah membatasi diri kita. Oke, mungkin lingkungannya tidak mendukung kita untuk bermimpi besar. Iya. Tapi yang percaya akan pada dirinya sendiri, dia akan menuliskan apapun. Kita jangan pernah membatasi Allah untuk hidup kita. Kita tidak berani bermimpi besar berarti merencanakan kegagalan. Dan tidak percaya bahwa Allah akan memberikan itu pada satu yang tepat. Iya nggak sih? Iya. Ya, Ica, MTS kelas berapa itu? 2-3. Waktu itu ada kelas motivasi lah. Iya. Dapat kelas motivasi dari senior sama lah di pondok. Ya mungkin semua anak perempuan merasakan hal yang sama ketika dapat kultur yang memang kental-kental, benar-benar patriarkis abis ya. Dapat, pokoknya tulisin aja, serahin sama Allah, kamu on the way, on the track di jalan yang udah kamu susun. Soal waktu, tahun mungkin akan meleset, tapi bakal pasti kejadian. Tinggal aja, masa kamu nggak percaya gitu doang. Nah, saya nulis tuh 1000 ditempel. Ditempel di lemari asrama saya kan. Iya. Nah, orang yang lihat apa responnya? Menertawakan. Sumpah, itu ditertawain. Cak,
kamu nggak inilah, masa sih kayak gini semuanya nih jauh-jauh loh, butuh biaya banyak loh gini-gini. Oh, apaan sih ditulis kayak gini? Oh ya, lihat aja nanti per tahun saya akan coret. Kalau saya nggak coret, ya pokoknya lihat aja. Saya percaya bahwa yang mengizinkan saya untuk menulis ini adalah Allah. Dan yang pasti mengamini dan mengizinkan saya untuk melakukannya tetap eksekusi akhirnya di Allah kan. Iya. Tinggal kita mengusahakan bagaimana itu ritmenya terjadi. Iya, Masya Allah, keren banget ya. Jadi kita harus punya mimpi, dan sampai sekarang gitu ya, kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya aku sih lebih suka ngedengerin motivasi yang kayak Wirda Mansur kayak gitu. Kak Ica gitu nggak sih? Selalu mendengarkan motivasi-motivasi yang kuat dari orang-orang yang hebat untuk menguatkan mimpi Kak Ica. Tentu, itu buku-buku motivasi tuh hampir habis waktu pondok MTS tuh. Habisnya buku-buku begitu, karena kita perlu energi untuk tetap bertahan di antara kultur yang begitu. Dan itu nggak bisa didapatkan dari orang sekitar. Misalnya, maka tidak ada teman yang lebih baik dibanding buku. Karena kan kalau buka YouTube kayak itu belum lah waktu itu masanya. Namanya tinggal di daerah, kemudian aksesnya juga terbatas. Tapi pernah kepikiran untuk kayak aku mau berhenti aja deh ya Allah gitu, atau tetap gas terus nih? Enggak lah, satu masa kita pernah ada di titik terendah siapapun. Tapi tentu selalu ada kayak fase naik turun ada, tapi turunnya nggak kelamaan. Alhamdulillah, kalau kelamaan kayaknya nggak naik-naik. Fase paling terendah Kak Ica itu di mana? Ketika saya meragukan apa yang saya lihat. Apa? Ya, mimpi-mimpi tuh. Kadang-kadang suka bertanya ke diri sendiri. Apa, kayak jadi mempertanyakan frase awal yang sudah disusun, kemudian dipertanyakan, ini emang bisa kamu? Orang-orang lain juga bilang kayak gitu. Mungkin karena terpengaruh oleh lingkungan yang tidak mendukung dan tidak percaya bahwa kamu bisa melakukan itu. Tapi memang tidak akan ada yang pernah percaya kamu bisa melakukan itu kecuali diri kamu sendiri kan, begitu kan sebenarnya? Iya, yang tahu rasanya dan caranya kayak gimana, ya cuma diri kita aja. Oke nih, Kak Ica bener-bener semangat banget nih, lihat kayak ngegas terus. Ini udah baru juga beberapa menit loh. Oh, ini baru beberapa menit ya? Kebiasaan kalau ngomong cepet. Tapi kalau misalnya meyakinkan orang tua, Kak Ica udah dari awal, berarti dari pondok selalu menceritakan tentang mimpi-mimpi Kak Ica ke mama, ke ayah, kayak gitu. Itu pasti dibicarakan, karena mereka juga bertanya sih progresnya, kalau progres hidupnya. Tahun ini targetnya apa? Ditanyain. Tahun kedua, tahun ketiga, terus aja. Mereka memantau dan memastikan. Saya tuh beruntungnya itu, privilege yang Allah kasih ke saya tuh dapat sokongan orang tua yang ngerti mau anaknya bagaimana dan jadi apa, tidak memaksakan kehendak, ngasih pilihan choice nih, jalan mau ini ke sini, kamu mau ini ke sini, belajar ini kayak gitu. Jadi nggak pernah dapat kamu harus setelah ini harus ini enggak. Itu benar-benar dikasih kebebasan, memang ruangnya sudah diskusi. Oke, ini Kak Ica bener-bener nggak kayak orang Garut asli. Selama ini aku kenal sama orang Garut nggak kayak gini. Wah, orang Garut banyak yang keren loh di sini. Iya, Masya Allah. Jadi aku masih penasaran apakah ada orang Garut lagi yang banyak orang Garut. Oke, dari pondok kan, mimpi itu dibuat dari pondok, dan ada banyak sekali buku-buku yang Kak Ica baca. Ada nggak sih salah satu pemotivator yang Kak Ica sampai sekarang Kak Ica tuh denger terus apa yang dia ucapkan? Ada. Siapa? Biar kita tahu juga. Tapi kalian nggak akan kenal. Oh, kenapa? Karena itu senior di pondok. Yang kita kenal deh, ada nggak? Ada, Kang Ari Rahmawan. Kang Ari Rahmawan. Dia sekarang lagi studi doktoral di Delft University Belanda. Kemarin baru berhenti. Kemarin baru lanjut maksudnya doktoral. Beliau ngajarin soal timing management, mengejar mimpi, kemudian soal student planner. Masya Allah. Itu bener-bener kerasa banget. Jadi dari orang siapapun maksudnya bisa ngakses itu. Kalau kita nggak punya modal soal dana, pasti ada hal lain yang harus dikendalikan. Potensi akal itu urusannya. Iya sih. Udah itu kalau akal udah beres, insya Allah gampang apa-apanya. Oke. Nah, gimana sih kalau misalnya aku nih punya mimpi nih Kak Ica. Aku yakin kalau misalnya mimpi aku sama Allah dikabul, aku pokoknya bener-bener bilang ke setiap orang gitu kalau misalnya aku tuh punya mimpi ini. Tapi ketika eksekusinya tiba-tiba tuh ada rasa perasaan kayak aduh aku tuh nggak bisa kayak gini. Itu lagi di detik terendah. Kamu sedang meragukan sesuatu yang ada di dalam diri kamu dan kamu yakin itu. Nah, kalau kamu aja nggak yakin, bagaimana orang lain percaya? Kan itu yang bertanggung jawab atas mimpi kamu adalah kamu.
Iya. Dan kemudian masalah eksekusi akhirnya sama Allah kan. Berarti kalau kamu nggak percaya sama diri kamu, nggak percaya sama yang nyiptain kamu. Oh ya Allah, ini ditampar. Ya, setiap orang tidak boleh membatasi mimpinya. Soal eksekusi dan perizinan itu Allah yang atur. Iya, sama dengan halnya Kak Ica pergi ke Jepang dan itu udah Allah atur. Itu udah lama loh, itu dari MTS coba berapa tahun loh. Iya. Lewat MTS gak ada, lewat SMA, SM gak ada. Bisa 3, qadarullah, ya udah rezekinya. Udah rezeki. Yang penting ditulis, kalimat-kalimat yang ditulis itu akan terjadi satu saat nanti. Iya, jadi buat kalian yang punya mimpi jangan lupa untuk tulis, dan kita harus yakin bahwa Allah pasti mengabulkan itu ya Kak Ica. Nah, iya itu, asal on the track aja ya, gitu. Ya, benar. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong lagi di budaya Jepang, tentang budaya Jepang. Iya. Bener gak sih? Iya, budaya Jepang. Budaya Jepang. Di sana ada sesuatu yang Kak Ica takutin gak sih? Ada. Apa? Yakuza. Yakuza. Oh, ini ya. Kayak geng motor gitu, Gangster ya, kayak gangster. Di sana banyak banget Yakuza. Gak ketemu sih, cuman ketakutan aja. Oke, karena aku di sini masih nol banget tentang Yakuza, bisa diceritain dikit nggak sih? Kayak gangster kayak gitu. Kalau di kita mungkin sebutnya preman kayak gitu. Iya. Dan itu memang berkeliaran dan dilegalkan. Nah, mereka tuh yang nyokong prostitusi Jepang. Aduh. Dekengnya kalau bahasa ininya mah. Dekeng. Orang-orang yang ini pasti mengerti. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sana yang paling Kak Ica takutin adalah Yakuza. Iya, itu maksudnya secara ini ya, tapi pas main dari jam 8 sampai jam 1 nggak ketemu, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah nggak ketemu. Nggak ketemu, tapi kalau ketemu mereka akan sangat menghargai perempuan yang berjilbab. Pertama itu, kedua karena kita tamu undangan negara, ada label khususnya. Iya, label jadi dilindungi, mereka tidak mungkin mau mengotori nama negaranya dengan tidak memuliakan tamu. Iya, Masya Allah, itu nilai-nilai keislaman banget. Nah, ya? aku tuh kayak pertama kesana tuh, ya Allah, ini semua implementasi nilai-nilai Islamnya ada di sini. Masya Allah, mudah-mudahan orang Jepang semua jadi Islam ya, jadi Muslim. Amin, sudah banyak sih. Oh, udah banyak. Di sana waktu itu benar-benar ketemu sama Muslim Jepang. Ada namanya Prof Gucci. Prof Gucci. Ya, Prof Gucci. Kemarin baru meninggal. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Itu beliau tuh Allah terima. keren loh, S1-nya di Al-Azhar. Bahasa Arabnya ini mantap. Jadi waktu pertama bertemu di hotel waktu tuh, karena beliau tuh orang Muhammadiyah juga. Iya. Ketemu tuh kita ngobrol pakai bahasa Arab. Seriusan? Dia coba ngobrol pakai bahasa Arab. Ya, kenalan kayak gitu, ngobrol biasa soal topik apa yang masih umum gitu. Dia bagus. Perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Laki-laki Prof Gucci itu ngobrol. Setelah itu kita dibawa ke Kabukicho. Kabukicho tuh tempat prostitusi besar di Jepang, di Shinjuku. Dibawa jalan-jalannya sama profesor. Ya saya sebenarnya takut sih kalau ke sana, karena kalau perempuan nanti tiba-tiba ditarik hilang itu udah pasti. Oh, udah pasti ke sana. Iya, udah pasti. Dan banyak banget nggak sih di Jepang yang kayak gitu hilang dibawa ke sana? Iya, ada beberapa. Tapi itu banyak. bener pemaksaan atau gimana? Ya legalnya prostitusi gimana sih? Ya mucikari dan yang lain sama aja sih kayak di Indonesia. Cuman kayak di sana ya ada red line khususnya yang mengizinkan tempat itu kayak gitu. Diizinkan ya. Tapi pernah ngomong-ngomong sama orang Jepang sana, pernah berpikir untuk kayak kok ada sih gitu yang kayak gitu? Ya itu berangkat dari keyakinan teologisnya kembali ya kayak gitulah. Oke lah, di sini benar-benar banyak manfaat banget dari tentang mimpi. Terus apa lagi? Setelah itu kan kita benar-benar kayak touring keliling. Iya. di tour guide-nya jadi sama Prof Gucci, benar-benar dikenalin dari mulai budaya prostitusi itu, naik kereta cepatnya itu benar-benar telat. Gimana? Aja 1 detik udah ganti kereta. Wow, 1 detik cepet banget. Keren banget. Itu lari-lari. Seriusan? Kalau Prof Gucci itu jalannya cepet banget. Kita yang anak muda juga malu. Oh, Prof Gucci itu udah sepuh. Dia masuk Islam karena penelitiannya soal Islam. Jadi hasil berpikir loh Islamnya tuh jadi keren kalau ngobrol tuh. Itu juga sempat pengajian sama beliau di Tokyo Chami. Salah satu masjid yang ada di Jepang. Ya kayak buat lingkaran halaqah kayak gitu, beliau yang isi. Oh ya Allah. Bah itu bener-bener ngobrol soal Islam dari yang bener-bener nggak tahu, dan dia hasil berpikir gitu loh. So kadang kayak saya bertanya, lah kita mungkin satu sisi muslim keturunan tapi kewajiban selanjutnya adalah berpikir mendalam soal Islam. Iya. Kak Ica tahu nggak sih sebenarnya Kak Ica tahu nggak alasan
Prof Gucci itu mencari soal Islam? Pertama hasil riset dia meyakini kayak Islam dari tuh apa? Hasil riset dia, riset soal keislaman yang pada akhirnya mengantarkan hidayah dia untuk masuk. Tentang apa? Tentang keislaman, studi agama. Oh iya. Studi agama kan kayak nanti memperbandingkan dan akhirnya hampir mirip kayak Zakir Naik lah, gitu polanya. Belajar dulu. Okay. Ya itu ya keren, maksudnya berislamnya pakai nalar. Iya, benar. Tapi di sana benar-benar Muslim Jepang aman gitu ya? Kalau buat sholat mungkin agak susah menemui masjid. Itu pertama, ya kamu harus nyoba sebenarnya keluar, terus sholat di area pelataran rumah makan, di taman-taman, di jalan. Itu Muslim tuh bener-bener wah, mostly kita dilihat sama orang lagi ngapain. Iya, terus kita ya nggak ada pilihan lagi ya, karena emang nggak ada musola. Iya, sholat waktu itu pernah hari Jumat tuh, kesan paling greget tuh. Kita undangan makan siang, iya hari Jumat. Sholat Jumat, undangan makan siang udah diiriin, dipesanin, kita ke tempat kamar mandi kecil kayak itu yang sediain wastafel, kita wudhu di sana. Nggak ada bocoran. Otomatis yang perlu diperhatikan di sana tuh nggak boleh ada air yang tumbah ke lantai. Nah itu kamu bayangin wudhunya tuh harus benar-benar safety dan rapi. Kalau nggak kita ketahuan kakinya nanti gimana kan itu ya. Nah itu agak sedikit repot. Tapi ya itu dinikmatin loh. Kita nggak pernah akan ngerasain itu di Indonesia. Karena kita nyaman mungkin, jadi nilai sholatnya tuh lebih fighting, lebih oh ya ternyata ini loh nikmat di negara kita gitu. Nikmat sholatnya juga kayak. Terus sebelum makan akhirnya kita kan ada celah antara meja satu meja lainnya. Nah di sana kita sholat. Khutbah dulu biasa, ikut Jumatan kayak gitu biasa. Memang waktu tuh untungnya pelanggannya nggak lagi rame, jadi kita bisa nyaman gitu. Kalau rame kan itu tempat lalu lalang orang, nggak bisa dipakai. Iya. Kak Ica ini kayaknya nggak pernah sedih deh. Kak Ica pernah sedih nggak? Pernah lah. Wajar itu manusiawi. Oke. Apa yang membuat Kak Ica itu sedih banget? Sedih banget. Iya. Apa? Iya apa? Itu ketika mulai belok-belok dari track. Mulai nggak yakin sama mimpinya. Itu kamu bukan itu aja sih, tapi ketika kita nggak ada di track yang kita udah rancang, roadmap hidupnya malah meleset. Kita tergoda oleh lika-liku yang tidak seharusnya kita lewati itu. Bener-bener ke-manage banget ini Kak Ica. Masya Allah. Iya, kalau tidak begitu mau siapa yang ngatur? Kan hidup kita tuh kalau misalnya tidak diatur atau diawasi oleh kita, orang lain akan mengawasi kita. Iya, betul. Bener banget. Kalau misalnya kita nggak bisa ngatur diri sendiri, mungkin kita akan diatur oleh orang lain. Iya, iyalah. Kamu akan dijadikan sesuatu oleh orang lain. Oke, Kak Ica. Di bawah alur kah, di bawah pertemanan kah, di bawah lingkungan kah? Aku jadi inget sama kata-kata ini. Kalau misalnya kita nggak kerja sama mimpinya kita sendiri, kita akan dipekerjakan oleh orang lain untuk mimpi orang lain. Yap, itu asli. Ya itu emang bener kayak gitu. Kita akan dimanfaatkan, dimanfaatkan kan? Dimanfaatkan untuk mewujudkan, menyokong mimpi orang lain. Jadi semua orang tuh sebenarnya bisa untuk menggapai semua mimpinya asalkan kita yakin on the track dan tetap harus benar-benar tawakal sepenuhnya sama Allah. Iya, gitu kan? setelah usaha keras, kerja nyata, doanya tuntas, ya tinggal dikembalikan. Tunggu aja. Kalau nggak tahun ini mungkin next ya pasti, tapi akan kejadian. Masya Allah, alhamdulillah. Pasti akan kejadian gitu aja. Okay. Makasih banyak Kak Ica atas sharingnya. Ya ini dari kan banyak banget sih belajar kayak tentang kamu tuh harus yakin loh sama Allah. Mimpi kamu tuh nggak boleh berhenti di sini walaupun kamu memang sekarang sudah mendapat apa yang kamu inginkan. Iya. Ya kan? Nggak boleh nganggap itu posisi nyaman. Iya. Saya tuh punya kayak mungkin sesuatu yang kalimat yang selalu saya yakini. Apa? Ketika kita melangkah pada satu langit, kita akan melihat langit yang lain, dan itu hanya akan terlihat oleh orang-orang yang bergerak. Iya, betul. Nah, ya gitu, langit satu kita pasti pengen ke langit dua, langit selanjutnya, dan itu nggak akan kejadian kalau kita ya diem aja ngerasa posisi langit satu udah posisi aman, posisi nyaman. Iya, jadi benar-benar kita nggak boleh ada di zona nyaman terus gitu ya. Kita harus benar-benar lihat keluar, dan ini sih yang aku dapat, muslimah itu boleh mendapatkan pendidikan sejauh mungkin dan mendapatkan kebebasan atas pilihannya. Iya, itu. Apalagi kalau misalnya perempuan tidak diberikan porsi itu, anak-anak hasilnya bagaimana terserah. Alum Madrasatul Ula. Itu ajaran Islam, membebaskan. Kerudung ini sebenarnya mengajarkan kita untuk tetap ya secerdas Aisyah, setangguh Khadijah,
Masya Allah. Se-fightingnya Nusaibah bin Ka'ab. Oke, Masya Allah. Ada closing statement gak sih dari Kak Ica? Buat disampaikan sama teman-teman di luar sana, muslimah di luar sana yang masih ragu akan mimpinya. Pertama, kita semua punya Allah. Pasrahkan semuanya. Tulis rancang strategi hidup kamu. Serahkan proposalnya di sepertiga malam. Setelah itu, tunggu kejadian besar yang akan membuat hidupmu tidak pernah berhenti bersyukur pada Allah. Masya Allah. Tolong ditulis ya quotes-nya nanti. Banyak quotes ya hari ini. Banyak quotes ya hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak Kak Ica atas waktunya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan kebaikan dan ini menjadi kebaikan yang terus-menerus dan bisa diamalkan sama teman-teman semua. Amin. Oke, segini aja dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Tolong komennya, dan buat teman-teman yang pengen request tentang temanya, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Jangan lupa untuk tetap tonton KPI Podcast, karena KPI Podcast obrolin aja jangan dipendam.